Apa kabar, Rek? Saat ini kedatangan seorang teman. Pasti kalian kenal lah. Karena satu teman ini itu boleh dikata dikenal sebagai agennya WhatsApp di Malang. Grup WhatsApp di Malang. Selalu inisiatornya dia. Nah, boleh dikata sekian banyak nih. Gitu kan? WhatsApp kebudayaan. WhatsApp ASN yang terpinggirkan. WhatsApp forum kreatif dan macam-macam. Rembuk budaya. Rembuk budaya. Pokoknya banyak lah. Nah, apa kabar Pak Malik? Waduh, suatu kebahagiaan saya diundang di seolah-olah podcast Kabar Baik, Mas Yusuf. Oke. Boleh diceritakan langsung aja. Awakmu iki kok akeh gawe WhatsApp. Apa motifmu iki lho? Motifnya sederhana. Saya ingin itu bisa membantu niat baik untuk kebudayaan yang lebih baik, kesenian yang lebih baik, bisa menyuarakan kegiatan-kegiatan seni yang nggak populer sebenarnya, seni tradisi ke berbagai teman di anggota WA Group itu sebenarnya ya lebih memudahkan aktivitas kalau ada WA Group itu. Jadi sebenarnya harus itu. Dengan WA Group itu sebenarnya komunikasi antar teman ini jadi terjalin. Pada titik fokus tertentu bisa dibahas lebih jauh, misalnya begitu. Nah, temuan sampean iki di dalam setiap WhatsApp itu, apa yang menarik? Wah, soalnya Malang itu lek bangun tidur. Ya kan? Yang hadir itu adalah sekian banyak list di dalam setiap grup WhatsApp itu. Apa temuan-temuan secara umumnya? Saya terharu dengan Mas Yusuf, berarti melo berbagai WA group ini paling 10 paling. Ya kalau bangun pagi saya melihat memang info-info kesenian. Saya pikir misalnya hari ini Sabtu ini misalnya ada kegiatan apa seni budaya di mana saya bisa mengakses, saya akan datang, gitu aja sebenarnya. Ada berita gembira apa, Nasai mungkin ikut berbudur writer atau apa, itu penting. Ketika saya nggak bisa WA Mas Eno misalnya, wah kok sibuk nggak dibalas, mungkin WA Group itu yang dikirim oleh Nasai, infonya terutama seni-seni tradisi topeng menarik yang seringkali lepas dari kacamata publikasi itu menarik buat saya. Oke, jadi di luar publikasi sing diinisiasi secara formal, justru WhatsApp grup ini menjadi informasi informal yang efektif gitu ya. Bagi saya. Bagi sampean. Gitu. Dan harapan saya sebenarnya berharap paling enggak dari 100 anggota itu 1-2 orang masih tetap menyimpan, mungkin mempublish, ada yang namanya Mas Dodi itu, wah itu medianya sangat bagus. Antara lain pasti infonya dari WA Group. Jadi bahkan itu bisa diakses oleh media-media mainstream malah ngono ya. Kalau mau jujur gitu begitu. Ya. Gitu ya. Ya jujur aja enggak apa-apa. Oke. Nah, informasi intinya kan itu bagaimana kita berbagi informasi ya. Berbagi informasi. Nah, secara di Malang sebenarnya kenapa sih kebutuhan itu terus tiba-tiba muncul dan menjadi sebuah kebutuhan khususnya gitu ya? Pandangan sampean apa? Apakah karena kanal informasi resmi itu nyantol apa nyandet ngono ya apa? Informasi resmi kadang telat juga. Akhirnya kan ternyata WA Group itu jadi percampuran antara info resmi dari misalnya Ditjen Kebudayaan, siapa penerima anugerah kebudayaan, itu pengumumannya aja sudah bisa di-share. Yang lolos festival Panji gitu sudah langsung di-share. Bahkan senimannya sendiri nggak tahu. Dapat ya Pak Soleh misalnya, dapat. Berarti itu kan info hangat yang bisa dinikmati oleh teman-teman seniman budayawan, dan menurut saya itu menarik sekali. Oke. Di samping info-info yang seni yang tak terpublish itu seringkali muncul dan itu menurut saya berhasil. Justru melalui kanal WhatsApp Group itu malah yang akhirnya terjadi banyak media yang mengaksesnya. Oke. Nah, di WhatsApp Group
atau komunikasi interpersonal kan sebenarnya dengan ekonomi. Ini kan banyak perspektif ya yang muncul. Misalnya, jadi tidak hanya orang menerima informasi pasif gitu. Bahkan orang bisa membalas, bisa ini. Nah, posisi seperti ini menurut sampean ya apa sebenarnya? Produktif, apa justru kontraproduktif misalnya? Kadang produktif. Kadang kontraproduktif. Ya mungkin aku ndelok ya kadang personal itu belum selesai dengan dirinya. Ya ngeruweti WA group. lagi ngupload sing ngene terus tiba-tiba ono sing ngene malah justru mengganggu. Ya idealnya sih memang idealnya harusnya gimana dalam komunikasi di dalam WA group itu? Kalau idealnya sih admin itu menjadwal topik diskusi. Misalnya siapa ini yang layak dicalonkan, penerima penghargaan seniman kayak apa, itu diskusikan terus sampai kemarin berdiskusi tentang Bajo misalnya, tentang warisan budaya tak benda. Bagus banget. Sampai Bajo itu nulis storytelling dari ajuannya apa. Waduh, ini di situ ada teman-teman dari kebudayaan. Saya tidak tahu apakah direspon dengan baik atau tidak, karena menurut saya tema warisan budaya tak benda bagi Kota Malang penting banget, karena Kota Malang belum memiliki warisan budaya tak benda yang sudah didok. Kabupaten sudah, kemudian Kota Batu sudah, dan WA Group Kebudayaan Kota Malang itu berlimpah banget. Ya seringkali ada orang yang sering calon wali kota ini, ya nggak apa-apa sih sakjane, tapi mungkin harus tahu porsi aja. Jadi bagaimana sebenarnya berkomunikasi itu ada secara tidak tertulis, ada mekanisme misalnya seperti admin itu yang diperlukan. Memutuskan kita hari ini diskusi tentang sesuatu ya. Nanti ketika selesai jam 3 sore misalnya close ini resume-nya. Nah, seringkali saya juga khawatir resume dan diskusi ini nanti di forward kemana aja. Itu sempat khawatir, kadang sempat khawatir loh. Ya kita senang membuat resume kemudian diskusi, tapi ini dikemanakan. Nah, kalau itu misalnya tentang kebudayaan langsung diakses oleh ruangan kebudayaan di Dinas Pendidikan Kebudayaan artinya diskusi di WA Group itu bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah Kota Malang dalam bidang seni budaya. Itu maut banget. Harusnya malah begitu, karena itu kan sakjane. Itu lebih lontaran publik yang memang di lapangan yang berkaitan langsung gitu ya. Lebih hemat daripada menyelenggarakan FGD gitu. Itu sebenarnya diskusi itu ya. Asal bisa dipilah misalnya, ini penting nih sebenarnya. Ya ada beberapa persen di Dinas Pendidikan Kebudayaan, ruang kebudayaan yang masih bisa diharapkan untuk merespon itu, tapi ya nggak tahu apakah semuanya terserap atau enggak gitu ya. Oke. Nah, misalnya ini kaitannya apalagi topik-topik yang berkaitan dengan hal-hal yang memang menjadi kebijakan publik. Apakah itu persoalan kesenian, apakah itu sosial, apakah itu ekonomi, pasti akan muncul di sana. Nah, idealnya menurut saya kanal-kanal semacam ini harus dapat perhatian nggak sih sampai pemerintah kota misalnya? Sangat. Yang terkait, misalnya di kebudayaan aja paling enggak itu Pak Suarjana ada, kemudian Kabid Kebudayaan juga ada, tapi mungkin silent ya, mungkin nggak berani membuat statement, padahal mestinya direspon. Misalnya Raperda Pemajuan Kebudayaan, kita nggak pernah tahu mengakses ke Dewan itu sulit. Nah akhirnya muncullah draftnya, itu kan menurut saya itu mahal. Nah harus direspon, paling enggak anggota Dewan masuk WA Group itu dan bisa menjadikan itu satu suara publik. Wah jika itu terjadi, Malang akan cepat membuat perubahan-perubahan, sehingga orang-orang yang pemalas anggap aja apatis misalnya, paling ngono ae misalnya ngono ya. Itu akan ada perubahan. Saya masih tetap optimis. Cuman kadang ASN yang di dalam itu mungkin takut ya merespon itu, paling enggak terima kasih atau itu menarik banget, karena itu meringkas waktu,
anggaran biaya, tujuannya kan lebih bagus. Misalnya Raperda Pemajuan Kebudayaan penting nggak? Nah, itu draftnya menyebar sehingga tidak terjadi polemik yang berkepanjangan. Nasib Dewan Kesenian gimana? Ya perlu didiskusikan dengan database, misalnya SKE ono enggak, kenapa harus diberi, bagaimana sekarang gedung Dewan Kesenian ini sudah diserahkan enggak, terus anggarannya berapa, itu saja nih lebih mudah didiskusikan di WA Group. Kemampuan berdialektika itu terjaga. Itu yang penting kadang, itu ya kadang yang kadang belum sampai ke situ teman-teman eman ya. Sehingga kadang searah ya nggak apa-apa juga, paling nggak lebih banyak orang yang mengetahui di WA Group itu cukup lah bagi saya, kan berarti pencerahan. Oke, jadi sebenarnya ruang informasi itu kalau disikapi dengan benar akan menarik ya. Artinya porsinya ini sebagai apa? Karena di sana kan nggak perlu result sebenarnya. Hasil akhir itu kan nggak perlu, gitu kan, di dalam konteks dialog di ini. Karena pada hasil akhirnya kan pada bagaimana menyikapi itu menjadi sebuah kebijakan gitu ya. Nah, keberlangsungannya ya apa ini misalnya? Pengamatan sampean selama ini menjadi administrator. Itu ya apa ya? Administrator pro bono ya. Ada WA Group, saya pernah ikut WA Group yang bertema politis juga, tapi saya mundur juga karena ada nggak cocok. Jadi cuman saya memang fokus di seni budaya dan saya membentuk itu termasuk literasi itu, ketika undangan-undangan dan lain-lain itu mudah terakses, dengan harapan sebenarnya ketika seseorang penulis di Malang itu mendapatkan penghargaan itu memberi pemicu untuk yang lain. Nah, idealnya sih sebenarnya kita buat forum diskusi, tetapi saya sempat khawatir kok resume itu menyebar kemana-mana, khawatirnya menjadi bola liar. Nah, tapi jika memang dikehendaki, yo siap, karena menurut saya itu efektif. Teman-teman kita diskusi tentang misalnya festival ini penting nggak atau apa. Kadang kan seringkali yang nggak siap itu ya teman-teman ASN yang tertutup dan lain-lain, sehingga ketika kita merancang sebuah festival gitu loh, jadinya kok begini loh, yang tampil kok begini, abstraknya kok gini. Jadi kadang masih ada saja seperti itu. Mungkin kita dianggap tidak nyaman ya. Padahal itu satu forum yang sangat efektif, tidak membiayai, tidak menraktir kopi ya. Satu forum yang membuat saya sebenarnya kita harus sama-sama mengeluarkan database dan membuang jauh-jauh like and dislike. Artinya WA Group itu sebenarnya boleh dikata kalau diasumsikan ini sebenarnya trigger communication ya. Jadi dari trigger ini harusnya misalnya ada topik yang menarik di situ, ada keberlanjutan program, apakah mau diskusi di forum terbuka misalnya, atau di FGD kan kalau memang isunya menarik misalnya seperti itu. Apakah bisa diproyeksikan seideal itu kira-kira? Berharap sih, sangat berharap sih sebenarnya, karena ini kan tinggal respon dari teman-teman ASN di ruang kebudayaan sih sebenarnya, sehingga niat baik teman-teman di WA Group itu bisa terforum menjadi satu forum yang memang positif. Misalnya nomor induk kesenian butuh nggak ngurusnya ya apa, kadang padahal itu menarik. Kan semakin banyak seniman budayawan di Kota Malang yang mengurus nomor induk kesenian, makin baik pencapaiannya. Tapi outputnya apa? Nih aku ngurus, ya apa carane? Kalau saya misalnya setelah ngurus hasilnya apa? Nah itu kan ketika biasanya seperti itu kita tuh ngurus ketika ajuan dana Indonesiana, biasanya begitu kan. Rekomendasi formal dan macam-macam. Nah, konteksnya sekarang, jika sudah ada publik, sudah ada hadir ya, melalui WA Group, satu contoh yang kita bahas saat ini. Nah, terus sisi lain ada program-program yang memang sudah dicanangkan nih oleh pemerintah kota atau kabupaten atau apapun. Nah, pengamatan sampean nih yang memang aktif ya. Saya lihat aktif di situ mengawal ya komunikasi ini. Konteksnya adalah
sudah terjadi dialektika nggak sebenarnya antara narasi yang dibangun oleh publik dengan program pemerintah misalnya seperti itu? Belum terlalu. Pada beberapa pemegang kebijakan saya kadang kan ngomong, ada loh satu dana yang besar, dana Indonesiana, anugerah kebudayaan. Ini kan sebenarnya teman-teman ASN di bidang kebudayaan cukup mengawal, menjadi semacam dirijen. Kalau dapat, kan sebenarnya kota atau kabupaten itu lebih ringan. Nah, pola-pola seperti itu kaget loh, iya ada ya. Sekaligus itu database sebenarnya akhirnya kalau di Kota Malang itu karena teman-teman seniman dan budayawan itu ya agak malas mengisi. Mungkin dari situlah Tuhan menurunkan seorang Nasai untuk membantu teman-teman seniman dan budayawan mengakses. Dan hasilnya ya Bajo misalnya yang datanya baku banyak tapi nggak terlalu lengkap karena sertifikatnya misalnya terima kasih kepada Bajo. Padahal jenenge Bajo Samsul Supakri. Nah, yang nggak match lewat. Nah, akhirnya kita mendaftarkan Bajo untuk anugerah kebudayaan kategori pelestari dan rekomendasinya nggak dinas tapi Dewan Kesenian Malang. Dan yang menggembirakan adalah Bajo lolos administrasi. Poinnya itu artinya apa yang dilakukan Nasai sebenarnya satu trigger teman-teman yang lain bisa menyiapkan kurikulum vitae-nya, berkas-berkasnya karena bagi saya di masa depan database itu amat sangat penting. Akhirnya di laptopnya Nasai akhirnya menjadi semacam kabit kebudayaan partikelir. Ngono ya. Iya, itu. Karena data-data seniman itu dirapikan semua. Iya. Gitu ya. Sayangnya ini menarik ini. Tidak berdampak di Nasai. Ini yang sedang mungkin karena ikhlasnya. Ikhlas ya kan. Itu penting itu. Ya, karena kalau nggak ikhlas ya kan hati. Iya. Kadang gak teko-teko. Ini menarik sebenarnya. Sepedanya merotoli. Lah ya apa iki? Nah, konteksnya sekarang misalnya memang banyak pelaku seniman ini yang memang nature hadir bahkan dengan format-format, taruhlah dalam hal ini konteksnya bagaimana jika ada pemerintah mensyaratkan pengisian borang dan macam-macam, ini pasti nggak ngerti. Nah, sementara ada banyak organisasi yang saya lihat di Malang ini yang mestinya kalau sudah organisasi ada peran yang dimainkan, ono apa itu jenenge Komite Ekonomi Kreatif lah, ono DKM misalnya, ono K3M misalnya. Nah, konco-konco yang berada di dalam kepengurusan ini sejauh mana pengamatan sampean yang kehadiran teman-teman di sini dalam mengakomodir kebutuhan para pelaku seni budaya di Malang ini? Ya cukup sering ngopi bareng sih. Cuman mungkin belum ada ya benarnya kita bisa memutuskan masing-masing misalnya ketika proses seni DKM. Ketika proses itu sudah jadi pentasnya Gedung Kesenian Gajayana. Ketika proses ini jadi mungkin perlu dipamerkan, mungkin di MCC. Jadi pola-pola seperti itu memang kita sendiri mestinya turut mengawal sehingga enggak tumpang tindih. Pemerintah juga harus fair, kembali ke fungsinya untuk mengayomi juga menghadiri membina misalnya kan. DKM sebenarnya SK gedung wis ono karek SK berdampak di anggaran. K3M saya dengar sempat baca ono SK tapi enggak duwe gedung, enggak duwe anggaran pastinya. Jadi Malang seringkali seperti itu. Saya tidak tahu apa untungnya kita ini ngopi bareng. Nek enggak bisa tambah tegang antar lintas itu memang kan. Harusnya mestinya itu bisa diintegrasikan, idealnya kan gitu. Baik itu ruang publik atau ruang fisiknya misalnya, sampai pada ruang-ruang bagaimana keterhubungan organisasi ini bisa dilakukan, misalnya seperti itu. Yang fix mapan ya Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang dapat SK,
kemudian memiliki tujuan mengelola gedung MCC paling enggak, kemudian mengawal Malang Kota Kreatif Dunia di tahun depan. Jadi memang memiliki satu program yang sudah fix ya. Nah, berharap sih Dewan Kesenian Malang, Komite Kebudayaan Kota Malang, dan forum-forum yang lain itu bertumbuh dengan baik. Itu saja. Dan sekarang kan dana itu terbuka sebenarnya. Tinggal apa ya? Yang menarik misalnya sosok Pak Dwi. Idenya menarik. Bergabung dengan Pak Soleh. Mengajukan proposal ke BPK Swolas cair. Pak Dwi mengajukan ke BPK Swolas tentang topeng Malang di mana saya? Yang sebelumnya itu kan dapat juga karena ide Pak Dwi itu di luar mainstream, bahwa wayang topeng membuat ide lakon berdasarkan situs atau prasasti yang ada di desanya. Oke, kalau individu-individu di sini kan memang banyak ya, kita monitor banyak banget yang memang aktif bahkan reaktif ya terhadap problem-problem atau pada persoalan-persoalan yang memang berkonteks memajukan seni atau budaya. Nah, saya menarik ini, ada yang tadi belum sempat selesai. Misalnya ada hal yang baru misalnya. Teman-teman ekonomi kreatif dengan toolsnya, apakah itu ada gedung MCC, apakah itu ada SK dan macam-macam, itu teknis lah. Tapi bagaimana dengan saudara lamanya, misalnya teman-teman di DKM, teman-teman di gedung kesenian Gajayana pengelolanya. Nah, ini kan kesannya seperti ditinggal gitu aja kan? Iya. Gimana itu menurut sampean? Ditinggal mungkin enggak ya, tapi ya dijarno. Ditinggal enggak, tapi terus. Tapi perhatian. Cuman ya kadang iyalah. Kadang forum itu kan ya apa ya? Saya balik ke personal sebenarnya. Ini mumpung Pak PJ wali kota belum mundur, barangkali menyelesaikan DKM itu sakitnya apa sih sebenarnya? Ya itu yang harus disembuhkan. K3M paling enggak ada diagnosa lah ya. Iya. Saya pikir iki loro apa mati koma apa memang apa kan harus menurut saya itu terlalu lamban banget. Terlalu lamban banget Kota Malang untuk menyelesaikan urusan kebudayaan itu. Seni budaya itu terlalu lambat. Maksud saya sudah tahu di depan mata, haruskah seseorang itu terbengkalai dulu, megap-megap baru ditolong sebenarnya. Nah, forum-forum di BWA Group itu sebenarnya menjadi satu penanda sebenarnya bisa. Jadi artinya bisa didiskusikan di situ ya. Gitu menarik. Masa memberi SK aja angel misalnya. Padahal gitu. Kalau kita DKM 50 tahun yang lalu terbit berdiri dan sudah SK, bahkan nomenklatur anggaran itu sudah pernah ada angel. K3M SK dinas. Gedung nggak ono, padahal aset kota banyak. Jadi kadang setiap pemerintahan memiliki kebijakan masing-masing. Padahal ya harusnya itu jadi terbengkalai itu bisa diubah menjadi satu potensi yang dahsyat. Bagaimana kalau Kota Malang memiliki Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang, Dewan Kesenian Kota Malang, tambahi kota sekarang, kemudian K3M. Tumbuh bersama ya, powerful. Nah itu di Jawa Timur aja belum pernah karena aku lihat di kota-kota lain tidak mungkin toolsnya organisasinya nggak selengkap Malang sebenarnya. Benar. Harusnya ini bisa dilihat sebagai sebuah potensi ya. Dan kan tinggal bagaimana sekarang membangun corong komunikasi. Nah idealnya ya corong komunikasi di antara lembaga-lembaga ini yang memang akhirnya nanti bermanfaat bagi pelaku terutama di seni budaya ya. Apa menurut sampean kira-kira usulane sampean iki? Ngopi bareng ya. Ngopi tok tapi lek gak ono solusine ya kelompokan awake dhewe engko. Kalau di Malang itu ngopi, para pengurus dari lembaga-lembaga itu ngopi, jagongan informal aja, kepala dinas atau Pak PJ sih sebenarnya yang pemegang misalnya satu keputusan final itu
Longgo bareng maunya apa, sudah berdasarkan paling enggak supaya enggak masuk KPK dan lain-lain, ini ada rambu-rambu, saya pikir itu, sehingga bukan satu tumbuh satu lagi keleleran. Iya kan. Iya. DKM harusnya pertumbuhan 50 tahun loh ya, yang 50 tahun yang legenda, tapi ya gitu. Artinya yang sudah mencatat sejarah 50 tahun tentang pergerakan seni Malang justru malah terabaikan atau gimana ini dengan ada mainan baru misalnya gitu ya. Iya. Ya apa ya? Ya gedungnya aja belum diserahkan, padahal wis mulai retak-retak. Sekretarisnya juga iya opo takut membuat benar, sehingga rumah seniman dan budayawan yang biasanya bisa untuk cangkruk diskusi menjadi tegang, sehingga apa ya, kembali ke esensi sebenarnya. Ya itu aja. Dan sebentar lagi kan misalnya, artinya kalau saya tangkap sebenarnya ini penting ada ketegasan pimpinan kota, ya kan? Mau wali kota sekarang atau wali kota berikutnya, ini menjadi perhatian karena melihat entitas seni budaya Malang ini kan cukup besar juga, ya kan? Dan dia juga aset sebenarnya, aset kota loh ini ya. Jadi ada sebagai warga negara Malang yang juga harusnya menjadi aset kota Malang gitu kan, agar apapun yang dilakukan misalnya di dalam konteks melembagakan atau memprogramkan kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi bagian dari jadi mungkin tagline kota Malang memang ditambahkan bahwa budaya itu harga diri, sudah sangat harus Malang, itu harga diri. Budaya kuat wis. Oke. Maka ketika ada peristiwa rumah narkoba terbesar di Indonesia ada di Malang, itu harusnya dalam waktu tidak lebih dari seminggu rumah-rumah budaya di Malang disupport. Ya, untuk menyuarakan itu, ya kan, menolak itu. Kenapa bisa budaya, seni budaya ini itu, ya? Kuat Malang ini. Itu. Nah, kadang itu gregetan aja, tapi menjadi filternya ya, harusnya gitu ya. Splitnya langsung rumah seni dan rumah budaya, kantong-kantong itu tumbuh, support untuk pentas latihan terus. Sehingga bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk kan beraktivitas. Kalau kita googling kan rumah narkoba terbesar ada di Malang. Iya. Harusnya kan kegiatan seni budaya terbesar ada di Malang. Yes. Jadi enggak paradok akhirnya ya. Oke. Kira-kira ngono rek iki. Iki lek kate lacak situ-situ ya duwowo ngomong gak mari-mari ya. Oke, pesan terakhir Mas Malik gawe kanca-kanca sing ngrungokno misale. Tetap optimis melakukan kegiatan seni budaya di Malang karena Malang itu memiliki aura yang kuat untuk seni budaya dan kita harus bangga bahwa Malang itu memiliki kebudayaan yang adiluhung. Terima kasih. Oke. Di Seolah-olah Podcast ikuti terus rek. Bila perlu melok nyumbang ya, ngomong kayak gini, speak up gitu loh ya. Oke, sampai ketemu.